Anda kembali di Berita Satu Siang, pemirsa. Harga garam di bulan Juni alami kenaikan signifikan. Di Pulau Madura misalnya, harga 1 ton garam untuk kualitas 1 dijual 5 juta hingga 5 juta 500 rupiah. Kenaikan harga garam ini menjadi rekor termahal sepanjang sejarah jual beli garam. Menurut Adi Pranoto, salah seorang petani garam di Kalianget, Sumeneb, lonjakan harga ini disebabkan minimnya stok panen garam tahun 2022. Atas pencapaian itu, para petani garam bersyukur dan berlomba-lomba memanen garam. Biasanya sekitar 1 minggu, tapi kalau ini 2 hari 3 hari sudah bisa panen. Sebelumnya sampai berapa? Ya bertahap, mulai dari harga pasca kemarau pendek dulu, mulai dari harga 2 juta, 3 juta, sampai 3 juta sekian, sampai 4 juta hingga 5 juta. Ya, pemirsa, kenaikan harga garam saat ini dinilai memang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui, Indonesia melakukan impor garam setiap tahunnya karena stok dalam negeri tidak mampu memenuhi stok produksi garam. Hal ini sebetulnya cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara maritim di mana seharusnya mampu memproduksi garam untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Kami akan tampilkan beberapa grafis ini terkait dengan tingkat produksi garam di tanah air, volume impor garam, dan juga negara-negara pengimpor garam terbesar di dunia. Kita lihat data yang pertama. Kita lihat dulu sebetulnya produksi garam di dalam negeri seberapa banyak sih? Kita lihat dari tahun 2018 ya. Di mana tahun 2018 itu ada di angka 2,8 juta ton. Ini kalau kita lihat setiap tahun ini, tahun 2019 sempat mengalami kenaikan sedikit ya, tapi setelah di tahun 2020 atau setelah tahun 2019 ini terjadi penurunan yang cukup tajam ya, cukup signifikan di tahun 2019 ke tahun 2020. Kemudian berangsur berkurang, malah lebih sedikit di tahun 2021 hingga kini di tahun 2022 ini data terakhir mencapai 859.000 ton. Nah, kalau ini adalah data produksi garam dalam negeri, jadi sebetulnya berapa banyak sih yang kemudian kita impor gitu ya dari negara lain menuju ke Indonesia? Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini adalah volume impor garam. Di tahun 2018 kita produksi di 2,8 juta ton. Bagaimana dengan impor garam di tahun 2018? 2,7 juta ton. Artinya kan ini hampir setara dengan jumlah produksi di dalam negeri yang 2,8 juta ton di tahun 2018, sementara kita impor 2,7 juta ton. Kemudian di tahun 2019 berkurang sedikit di angka 2,6, kemudian stagnan sampai dengan tahun 2021 dan meningkat lagi di tahun 2022 sebanyak 3 juta ton. Ini lumayan ya, lumayan gede ya. Kita lihat data selanjutnya. Jadi sebenarnya ada berapa negara sih yang kemudian melakukan impor paling banyak di dalam hal garam ini ya. Posisi pertama adalah Amerika Serikat di angka 826 juta US dollar. Ini adalah angka terbesar ya. Terlebih khusus kalau dibandingkan dengan Jepang yang di posisi kedua hanya di 332. Ini cukup besar di angka 826 juta US dollar. Kemudian di posisi ketiga ada Tiongkok yang melakukan impor garam sebesar 293,21 juta US dollar. Posisi keempat ada negara Jerman yang melakukan impor garam sebesar 234,64 juta US dollar. Sementara di posisi kelima Kanada ini lebih sedikit, sudah berada di angka 100-an ya, jadi 128,77 juta. Jadi posisi Indonesia ada di mana atau di angka berapa? Di peringkat keberapa? Nah, ini dia data selanjutnya. Ternyata pemirsa, Indonesia ini ada di peringkat ke-7 ya, setelah Belgia. Kita mengimpor sebanyak 107,53 juta US dollar, sementara Belgia di angka 123,63 juta US dollar. Setelah Indonesia, diikuti ada negara Prancis ya, sebesar 105,32 juta US dollar. Diikuti Inggris di angka 100,14 juta, jadi masih di 100-an. Kemudian di posisi ke-10 ada Norwegia yang mengimpor garam sebesar 95,7 juta US dollar. Jadi
kita masih masuk salah satu negara di Asia yang kemudian melakukan impor garam terbesar ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara besar lainnya.